Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai yang Allah hormati, pangarsanipun Pak Camat, yang Allah hormati, Saking TNI Polri yang Allah hormati, konco Ansor, konco Banser yang Allah hormati, Dr. Supen, sedaya organisasi persilatan Kabupaten Pacitan, Kecamatan Ngadirojo, sedaya kemawon para hadirin wal hadirat ingkang minulya, alhamdulillah. Tahun ini gadah nopo ingkang yang liya gadah. Kita mempunyai sesuatu yang orang lain punya. Nopo kehidupan yang merdeka. Kabeh wong duwe. Semua anak bangsa gadah kemerdekaan. Maka kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Akhirnya awak dhewe niki duwe kemerdekaan. Yang sing rambutnya abang, kode dhuwur, namine Eropa. Yo duwe kemerdekaan, punya negara macam-macam nih, ono Londo, ono Jerman, ono Amerika. Sing kangene wong Jawa kabeh niku Londo, ono Londo Inggris, ono Londo Amerika. Yang berbangsa Arab yo kabeh duwe negara punya kebebasan. Sing berbangsa Cina ya kabeh duwe, mulai Jepang, Korea, lantas negara Cina, Tibet ya ada. Sing berbangsa Afrika kabeh yang duwe lho, sing kulite ireng-ireng ya. Nah, kita ini juga punya. Kita juga punya. Jenenge bangsa Indonesia. Itu setunggal. Jadi kabeh wong duwe. Nek riyen mboten enten. Kita pernah ngalami duwe bangsa tapi tidak punya kemerdekaan. Duwe sampeyan wis ora ngalami. Betapa tidak enaknya dijajah. Sampeyan iso mbayangno dijajah menungso iku rasane kaya apa? Wong wingi dijajah corona gak enake lho apa. Dijajah corona 2 tahun niku ora enak. Di lockdown. Metu mati. Iku ora enak. Sampeyan iso mbayangno dijajah Londo, dijajah Jepang. Ora enake kaya apa, makanya akhirnya kabeh bangsa niku ya pengen merdeka. Saiki akhirnya awak dhewe iso ngaji sebab kemerdekaan. Awak dhewe iso numpak motor nganggo jengking-jengking ya krana kemerdekaan. Dangdutan ya krana merdeka. Jadi semua yang kita nikmati ini karena kemerdekaan. Jadi semua terjadi karena kemerdekaan. Maka kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Wis padha. Tapi ada satu yang berbeda. Yang ini mesti kita jaga.
Nopo? Bangsa Arab itu satu bangsa bersepakat pisah menjadi puluhan negara. Bangsa Cina itu satu bangsa bersepakat menjadi puluhan negara. Bangsa Eropa satu bangsa bersepakat menjadi puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama bersepakat menjadi satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Itu bedanya. Makanya menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia itu luar biasa. Kita harus hati-hati betul, jogo persatuan. Sebab apa? Kita ini disatukan oleh semangat bersama. Bangsane ada, sukune ada, agamanya juga banyak. Tapi kita bersepakat dalam satu kesepakatan negara, Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang harus kita jaga. Makanya menjaga kebersamaan, menjaga persatuan itu penting. Makanya jangan tercerai-berai. Makanya nenek moyang kita itu paling pintar bagaimana semua orang tetap bisa bersatu. Makanya setiap momentum apapun di Indonesia melahirkan semangat kebersamaan. Dan itu tidak dimiliki negara lain. Hampir setiap bulan kita ini membangun kebersamaan dengan berbagai nilai yang luar biasa. Sampeyan delok wingi Baryoyo, semangat bersatu bisa kita lihat di semua tempat, namanya halal bihalal. Semangat bersatu sampai dari tingkat presiden sampai tingkat RT. Apa ono tumon sampeyan negara Islam manapun mengadakan halal bihalal seperti Indonesia? Sampeyan itu harus catat. Nggak ada. Jadi kiri semangat bersatu itu untuk menjaga apa? Agar kita tetap utuh. Karena sebelum bangsa ini ada, kita sudah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah makanya kita ini jagakan. Memang dulu begitu masuk bulan Dzulqa'dah, sebagian sing halal bihalal urung rampung, wong lunga haji rukun karo tangga berkumpul pengajian jenengane walimatus safar, pamitan haji. Sampeyan ora tumun di dunia manapun rukun. Nek wis pamitan haji rukun karo bakul sajadah, rukun karo bakul iwak pitik wis kabeh rukun. Nah, niku durung rampung rukun meneh. Ana wong rabi rukun bulan Dzulhijjah besar rukun. Nggih. Niku dereng rampung mlebu bulan Suro esuk sore. Sing pencakan yo sah-sahan bulan Suro. Sing agama bendina kumpul napa? Kumpul peringatan Hijriyah dari tingkat istana sampai tingkat RT di kampung-kampung saulan esuk sore awan bengi. Kula dadi kiai kok pegel nglakoni pengajian bulan Suro. Mengki sapar wis ono meneh ulan saparan, bubur sapar kabeh wis kumpul. Sapar mulut. Nek pun mulut sampeyan aja takok. Esuk sore awan bengi tukang terbang iki sampe drijine abu. Mutluk terbang mulutan.
terjaga terus, gak pernah kita bangsa ini sedikit pun meleng. Mulut, bakdo mulut, khol Syabil Qadir Alji, wah wes ngumpul. Mulut, bakdo mulut, terus rejep. Peringatan Kanjeng Nabi Isra Mi'raj tidak ditemukan di tempat lain. Sampai nang Malaysia nih kalau ketemu nang peringatan Isra Mi'raj lamun ono mesti wong Indonesia. Dijaga betul. Gue Isra Mi'raj esuk sore awan gini. Terus kan ngono niku perubahan sedekah bumi bersih desa sadranan merti dusun esok sore itu tidak ditemukan di tempat lain, hanya ada di Indonesia. Baru wonten niku Ramadan pun peringatan nuzulul Quran campur poso campur dodolan kolek campur mercon. Arep sahur cah cilik nggo panci gonteng sahur ora sahur sakarepmu. Terus muter. Mana ada negara dengan perputaran yang seperti itu? Muratumun namanya. Cari saja. Nah kalau sudah seperti itu kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar. Contoh pengajian bengi ngeten iki. Roda ekonomi berputar, bakul harum manis teko. Bakul bakso teko, bakul pelembungan teko. Tukang son-sone payu. Mungkin tak? Ayo tukang panggungnya payu, kabeh payu. Nah ini yang tidak ditemukan tempat lain. Makanya bangsa ini senajan alon-alon waton kelakon, tapi bangsa ini punya stabilitas yang luar biasa. Dan itu kita nikmati. Makanya sampeyan aja gumun. Sing wong Islam mawon ya aja kaget. Nggih, sing wong Islam aja kaget. Jadi Islam itu asalnya ke Mekah, pindah datang Madinah. Saking Madinah bergerak ke seluruh dunia. Sing teng Eropa yang dipimpin Panglima Perang Tariq bin Ziyad, sing teng Afrika dipimpin sahabat-sahabat termasuk sahabat Salman, sing teng Cina dipimpin sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, sing teng Soviet bahkan melahirkan Imam Bukhari, sing teng Indonesia juga bergerak dipimpin para wali. Tapi kabeh melaku. Sekarang catatannya satu, semua Islam bergerak. Tapi kenapa yang bergerak ke Eropa berhenti, yang bergerak ke Soviet berhenti, yang bergerak ke Afrika berhenti, yang bergerak ke Cina berhenti, tapi yang bergerak ke Indonesia tumbuh subur menjadi kekuatan terbesar di dunia. Ini pikiran kan, jadi cek orang gampang, kita tertindas, kita dikriminalisasi, ini orang ngerti apa-apa nih. Ya, ini fakta-fakta keunikan Indonesia, fakta-fakta yang negara lain nggak pernah memiliki itu, dan itu dibiayai oleh masyarakat sendiri. Nggak ada kemudian ini subsidi, ini biaya dewe. Ansor kegiatan biaya dewe. RT kegiatan biaya dewe. Merawat kebersamaan itu yono biaya nih dari sopo. Nyewa taruh ya biaya. Ngundang kiai ya biaya. Menolak. Menolak. Nekak wong biaya, nyiapno kursi biaya. Jadi merawat kebinekaan, merawat kebersamaan bukan tanpa biaya, dan itu dibiayai langsung oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat itu dibiayai. Makanya kadang wong sing ngedit-ngedit itu alasannya ono.
sing ora ono tuntunane, sing ora ono dalile, sing bid'ah asline nek medhit kok. Jadi Indonesia ini rakyatnya membiayai perjuangan bangsanya. Makanya Indonesia itu rukun. Sampai itu dalam waktu 24 jam selama sepanjang tahun hidup bersama, menjaga kebinekaan, menjaga kebersamaan. Makanya Indonesia itu dijebol kaya apa? Ora iso. Ada negara-negara yang kemudian usil, iseng, apa? Tidak ingin bersama. Mesir sebagai bangsa yang berbeda-beda tiba-tiba nggak mau bersama yang lain. Yang Muslim bangun persekawanan sesama Islam, namanya Ikhwanul Muslimin. Habis itu bangsanya jebol dan sampai sekarang nggak ada nih angel. Makanya ketua Ikhwanul Muslimin namanya Mursi digantung ke Lewong Mesir. Suriah tadinya negara yang sangat makmur, adem, ayem, begitu tidak mau bersatu dengan yang lain, tiba-tiba ngetepno gendera khilafah, tidak mau bergabung dengan demokrasi yang dipimpin oleh Bashar al-Assad, bangsanya jebol, saiki menjadi bangsa miskin. Pelajaran dasar. Saiki sapa mau terbuka. Libya begitu ngomong khilafah, jebol bangsanya. Iran, Irak begitu ngomong Syiah, Sunni, jebol bangsanya. Ya, Afghanistan begitu ngomong bab celana dan bab apa jenggot, ribut perkara kathok karo jenggot, bedil-bedilan gak ono enteke. Tapi bangsa kita enak, nyantai, dianggap guyon. Ketika bangsa ini mendapatkan saingan, merah putih disaingi, ini bendera tauhid, ini bendera la ilaha illallah. Kamu kalau anti ini, anti la ilaha illallah. Enggak mas, kita tahlilan pakai la ilaha illallah. Bedino tahlilan, kue lagi ini aku tahlilan, mau kue teko anyar. Tidak enak ini ngomongnya. Tapi kamu kalau anti ini, anti la ilaha illallah, ora. Aku gendera PKI yo anti palu arit, tapi lihat lu ngoning sawah tetap nganggo arit, lu ngono kang nganggo palu, beres. Beberapa kita bangsa ini diprovokasi untuk terjebak. Bahkan pilpres diprovokasi sebagai perang badar. Siapa ono sing ndonga, ya Allah menangkanlah kami. Kalau enggak menangkan kami, aku khawatir ada orang yang menyembahmu. Ya betul. Wong pilpres itu lho pesta demokrasi. Kok perang badar opone? Pilpres itu pesta demokrasi, terusannya pilkades. Nek desa pilkades, nek kabupaten pilbub, nek provinsi pilgub, nek negara pilpres. Itu pesta demokrasi. Ya seneng-seneng ya ono dangdute, ono kok dibanding nyanyi wong jenenge pesta demokrasi. Ya kadang ono duwike barang. Ya pesta demokrasi kok ya ono duwike, ono sing pengen dadi bayar. Ya biasa. Jer besuk ki mawa. Iya. Jenenge mawon beda aja mani politik. Nek diterima wong biasa ya jenenge uang bensin. Nek diterima masjid, bangunan, sumbangan. Nek diterima kiai, bisyarah. Nah biasa itu inilah fakta. Tapi bahwa untuk mencapai situasi seperti ini, nenek moyang kita berdarah. Sekedar pengen duwe merah putih ini dulu, pengen duwe ini baru merah putih, berapa ratus ribu nyawa berkorban untuk merah putih. Ini baru merah putih cap mati kalau ketemu
londo. Makanya orang-orang dulu mengibarkan merah putih di dalam rumah, nek gawe omah kei merah putih. Londo curiga, cagake diparingi pari. Bisa curiga, cagake dikei tebu. Bisa curiga, cagake ditempeli klopo. Bisa curiga, cagake dikei gedang. Londo isih curiga, teko bawa tumpeng karo ingkung. Jadi londo luar badok yang ngel. Tapi Belanda tidak tahu. Itulah cara kami menegakkan merah putih. Nasi habis, ingkung habis, setelah itu padi mengering, setelah itu pisang rontok, setelah itu kelapa rontok, setelah itu tebu mengering, yang tersisa tinggal merah putih di dada kamu. Ibu pengen dua merah putih tok itu kayak ngono. Betapa perjuangan itu tidak main-main. Surabaya ora kesuwen ono merah putih biru timbangannya jahit dhewe dipenek biru nih disuwek. Surabaya ki ucul-ucul nulis merah putih biru kesuwen jahit dhewe ndondokno suwe pengalaman ndondokno klambi wis suwe wong ning gawe gendera akhire pelek suwek. Belanda marah, numpang sama sekutu, semua harus menyerahkan diri. Sampai akhirnya terjadi perang di Surabaya. Hasilnya apa? Semua nggak ada yang menyerah. Akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan seruan perang melawan Belanda dan sekutu tanggal 22 Oktober dikenal dengan resolusi jihad. Meledak 10 November, akhirnya 10 November dijadikan hari pahlawan, 22 Oktober dijadikan hari santri. Korban berapa ratus ribu nyawa dikorbankan demi merah putih. Sekarang kita merah putih sudah tidak minta nyawa, cuma minta angkat tangan. Hormat gerak ngono alasane ono sing bid'ah, sing musyrik, sing menyembah berhala bendera. Iki mesti zaman perang Mbah Buyuti mata-matane londo. Ini bangsa, jadi bangsa ini punya harga diri. Makanya jangan sekali-sekali sampai menyandingkan merah putih dalam keadaan kalah dengan bendera yang lain. Bendera Nahdlatul Ulama nek wong NU, wong Muhammadiyah kayak bendera NU ya mau. Gitu. Bendera SH, nek wong SH kayak Pagar Nusa ya mau. Bendera Pagar Nusa, nek Pagar Nusa kayak wong SH ya mau. Foto-foto mau bendera Coca-Cola kayak no Pepsi ya mau Coca-Cola. Bendera bal-balan semua nih, tapi merah putih milik orang seluruh Indonesia. Pengen merah putih. Jenderal Sudirman pengen bangsanya merdeka, paru-paru ini separuh budal perang. Jenengan bisa bayangkan sakitnya kayak apa, paru-paru tinggal separuh karena yang separuh membusuk di dalam, ditandu meriang budal perang. Demi siapa? Demi kita, masa depan bangsa Indonesia. Ngurus saiki sampai ngisi-ngisi Jenderal Sudirman, gudikan BPJS urung mudun ribute Masya Allah. Ngisi-ngisi Jenderal Sudirman. Ngelingan. Bung Karno pidato atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Belanda bertanya, negara mana berdaulat yang menyerahkan daerah kekuasaannya padamu, wahai Bung Karno? Tidak ada yang jawab, karena Bung Karno diem. Yang jawab siapa? Rojo Jogja, tanah kami untuk Indonesia. Purworejo sampai Ponorogo. Raja Solo, tanah kami untuk NKRI. Rojo Aceh, Rojo Palembang, Rojo Kalimantan, Rojo Sulawesi, semua mengatakan seluruh Nusantara tanah kami untuk NKRI. Sampai ngisi-ngisi kadang tanah digusur semeter ributin dengan Mahkamah Agung. Itu bangsa. Jadi jangan kira bangsa ini merdeka itu turut kok. Maka peninggalannya harus kita jaga. Kebersamaan harus selalu kita jaga. Makanya loh, apa gitu?
Kaget tau. Bersamaannya harus kita jaga, jangan sampai kita malu terhadap nanti ketemu para pendiri bangsa neng akhirat aja ngasih izin. Alah dapuramu Pertu Jenderal Sudirman, aku lu mau perang karo siji on budi kene ribut perkara BPJS. Kok gak izin ya sobat mikir. Lu iso ngono. Loh, makanya kemerdekaan ini adalah kemerdekaan yang sangat luar biasa dan termasuk satu-satunya negara yang merdeka diperjuangkan dengan perang adalah Indonesia. Jadi kita bukan hadiah ya. Makanya mari kita banggakan bangsa ini karena masa depan bangsa ini adalah masa depan kita semua. Oh, coba terus isi saya Indonesia, betapa nenek moyang kita membanggakan bangsanya. Kalau orang bertanya, apa prestasi Indonesia? Ya tanya balik, apa prestasimu? Apa yang dimiliki oleh orang Eropa? Kita punya kok. Apa yang dimiliki bangsa-bangsa yang lain? Kita punya. Bangsa lain punya cerita cinta, punya. Orang Arab punya kisah cinta, Kais dan Laila. Orang Cina punya kisah cinta sampai Engtai. Orang Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet. Kita juga punya kisah cinta Andi lu. Di Arab ada orang kuat namanya Sam'on, di Eropa ada orang kuat namanya Samson. Kita punya Bandung Bondowoso. Bahkan dari candi Semengitok. Di sana ada kisah ibu tiri yang kejam, Cinderella. Di sini ada kisah ibu tiri yang kejam dalam kisah bawang putih, bawang merah. Pono duwe kewan iso ngomong jenengane kura-kura ninja, jenenge Tom and Jerry, duwe kancil nyolong di. Ini bangsa kita semua punya. Kalau cerita tentang kegagahan sebuah bangsa dengan kemampuan perang penaklukan, semua punya kisah itu. Tapi catatannya satu, semua bangsa paling gagah dikalahkan oleh satu bangsa dari Mongolia. Bangsa Cina yang katanya penakluk, luluh lantak dikalahkan sama Genghis Khan dari Mongolia. Bangsa Eropa yang katanya orang Viking penakluk dunia, luluh lantak ditaklukkan sama Mongolia. Bangsa Arab luluh lantak karena ditaklukkan orang Mongolia. Tapi orang Mongolia menyerang Nusantara, takluk di kaki Kartanegara, penguasa Singhajari. Jadi kalau mereka akan menjadi sebuah bangsa yang besar, kita juga punya potensi menjadi bangsa yang besar. Semua bangsa punya kebiasaan bersenandung. Orang Arab bersenandung, orang Cina bersenandung, orang Eropa bersenandung. Dan setiap senandung menghasilkan alat musik. Ya. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar, mudah membuatnya, tinggal bikin kayu ditekuk ke Itali beres, dung. Orang Arab punya alat musik namanya terbang, gampang gawe ini, tergantung kayu karek ketok rowai templei kulit. Tapi bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Artinya apa? Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Jadi kita jadi parah apa itu? Dua apa? Dan kita punya beragam apapun. Orang Eropa itu punya hantu cuma satu, Dracula. Orang Cina punya satu, zombie. Orang Arab punya satu, namanya jin, syaiton. Kita punya ribuan hantu. Ayo hitungan. Sampai bisa mulai jerangkong, wewe gombel, sundel bolong, suster ngesot, kolor hijau. Kalau nanti bahas Indonesia, makanya lo
kuntilanak. Nggih. Ono niku apa? Kampung penari. Kita punya. Makanya kemudian bangsa ini menjadi bangsa yang apa aja ada. Entah apa. Musim dingin orang Eropa tidak punya daun. Kita punya daun sepanjang waktu. Orang Eropa kalau musim dingin kehilangan matahari. Kita punya matahari sepanjang waktu. Makanya orang Eropa kalau kehilangan matahari, pigmen kulitnya berubah, lari ke Indonesia berjemur di pantai-pantai Indonesia. Itu DD, bukan pornografi, DD. Makanya pemerintah harus paham, jangan sampai bikin perda syariat, turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab, tidak. Itu DD. Kita punya matahari sepanjang waktu, makanya jangan soal-soal mau kemana? Lihat matahari terbit, kudumu. Kudino rusak nyanyi gaya muar, pokoknya budaya gitu loh. Orang Eropa kalau musim dingin, apa yang terjadi? Seluruh kehidupannya berhenti karena tanpa pemanas. Akhirnya mereka bergerak ke seluruh dunia cari pemanas. Dulu cari rempah-rempah untuk memanaskan diri, sekarang cari energi minyak dan batu bara untuk menyalakan listriknya. Mereka harus pakai pemanas. Kalau musim panas pakai pendingin. Negeri kita santai, nggak perlu pemanas, nggak perlu pendingin, cukup sarung. Nek panasan kebut-kebut sarung, nek kadang kemulan lalu adu sih anduk anduk kita murah. Makanya kita ini indah, makanya penduduk paling bahagia di dunia itu kita. Sono apa yang joget, sono apa yang nyanyi, banyak orang bahagia. Terus semut ya, semut irungan anak kebobongkang nembang. Sampai bojo hilang saya kok bernembang. Dan Bali Sri nembang. Kita penduduk bahagia. Perlu mentok tak kandhani. Lungguh ya lintang lintang cayu bahagia. Oleh kok dipanding-panding saing ya mesti kalah. Neng istana itu riang gembira, sampai neng kene sedih lah kok. Mau istana bahagia riang gembira. Itu indah. Sampai wong Jawa niku saking gembirane lho. Sampai silet iki ditembangno. Mau silet kudu kenal kendang Jawa kau Jawa. Itu tanda-tanda kebahagiaan yang luar biasa. Bangsa lain gak memiliki itu. Aku itu tukang keliling dunia, orang bahagia nih kamu Indonesia. Wong Eropa ngerokok kelirukan dendo, keliling ngerokok sanggon-gon itu kado ngono merdeka. Ngono ngising ning kali dari jengking yo enak. Indonesia ini menungso paling bahagia. Makanya masih cili-cili umure do. Makanya merawat itu loh yang ngabot itu. Dia tetap bahagia, makanya jadi meden-medeni. Lagi seneng ke akik musyrik. Wah, apa tuh begitu? Mau lagi seneng-seneng ya akik di musyrik no. Ya orang ngandel nih musyrik ya ojo, nah aku gak ya apa-apa. Ini apa-apa yang itu. Lagi seneng-seneng, awas kiamat sudah dekat. Kiamat apa menetokan? Ngomong meden-medeni wong. Awas dajjal. Awas, ya jos nak jos. Iya, wis aja mbok pikir kiamat itu ora usah mbok pikir. Engko nek wayahe teko lak ya teko. Wong kiamat iku bareng-bareng, ora ijen. Wong sak geradakan iku cek ora ono kok. Kiamat iku rong dina terus giliran. Sing mesek-sek mboten. Andonyo kek ngono wis rampung. Ngono kok pikir. Ono wong kurang gawean mikir. Ya ini kita ini kadang riang gembira, makanya jangan heran. Kegembiraan ini menyebabkan apa? Grafik kehidupan
Nah, saat wong liyane gawe handphone, kene ra gawe, iso tuku. Nah, ini sampai pembantu, lho, ya apa? Liyane iso gawe pesawat, ora perlu gawe, tuku. Indonesia gagah. Neng, liyane gawe, minyak, kene tuku. Iso. Alah, tak perlu pabrik sepeda motor, tuku. Apa? Gampang. Apa kaya tuku? Kan ada duit, tuku. Ya, apa dah lagi? Tak mobil, beleran. Tuku, apa? Vaksin, reso gawe, vaksin. Tuku. Enak, apa reso? Kalau belum divaksin, akeh hadiah umroh. Kalau wong pacitan ra gelem divaksin mrene tak kayak hadiah umroh. Soalnya ini besar umroh mesti divaksin. Corona ribut kaya apa? Kene iki corona yo wis mati ben. Wis ora ono. Lalu apa? Wis ngombe godhong iku ae. Godhong kates digodhog ngombe. Terus meneh ana godhong iku apa? Ngombe degari dibakar. Ribet sing sisa-sisa corona wis sakmen akeh. Santai. Lah wong Indonesia iki apa to ya? Apa? Ya. Kehidupan bergerak, riang gembira. Lho, ora sekolah, ora ijazah, urip. Lunga ning kali nyetrum, nyemudang. Aneh kok. Wong kok urip kok riang gembira ning kampung Indonesia iki ra ono. Makanya ini kita rawat kebahagiaan ini. Sampai pokoknya sing penting seneng. Biar seluruh kehidupan dipikir Pak Jokowi lah, masa sampai pikir. Wis tak pilih, tak ngomong mikir Indonesia. Nah apa sampai mikir? Angger ning pasar golek gedang saya ono aman. Biyen awak dhewe milih Pak SBY, wis dipikir Pak SBY, angger awak dhewe niku isih apa butuh apa, isih ono. Tuku pulsa isih ono. Ngono kadang kala-kala golek togel isih ono. Pokoke apa isih ono. Di Indonesia iki opo sing gak ono? Isih ono kabeh. Durung ono sing ilang. Ayo. Panganan. Hari ini Cina itu negara paling sugih. Ning bingung ngurusi panganan karena 1 juta ton dibutuhkan setiap hari kan gandum. Makanya wong Cina makannya tidak bahagia. Didadekake mie dawa disumpit cek awet. Ora bahagia mangan kok aku sumpit. Mangan bahagia niku cawuk. Bahagia. Bahagia. Wong Eropa kurang mangan, makanya mangan teori angel kluthik-kluthik gak oleh. Ono ilmu namanya table manner. Ya. Kita bisa menjadi bahagia deh, Pol. Neng Eropa sampai melakukan pelanggaran lalu lintas, sampai ngerti-ngerti di bayar pas akhir tahun pas perpanjangan surat. Sampai neng kene kadang tilangan ada, lo wes harus nanti ngaret pak, udah. Padahal kalau saya gosip, lamun lo kecekel ginyang, yo rapot. Coba ya ini saya Indo. Indonesia seneng no. Ngono makan ono sing kepengin mari kita contoh Eropa. Ngopo contoh Eropa? Wong Eropa wae pengen kaya wong kene. Lah ya wong kantor Eropa itu stres makanya tingkat bunuh dirinya tinggi. Cina bunuh diri tinggi, Korea cilik-cilik niku nek bar pembagian rapot dijogo di setiap perempatan, dijaga di atas jembatan. Ojo ngasih bunuh diri. Kenapa stresnya tinggi? Kamu kalau tidak menyampai standar ini, kamu lebih baik mati karena menjadi masalah hidup. Ini wong edan malah bejo. Kayak mangan takoki nomor. Nyaman loh. Merdeka nyaman. Ini pulau ini membandingkan gitu. Wong Jepang jam 5 masuk kantor, jam 5 pulang.
stres dia, makanya banyak yang bunuh diri. Kene Jabi itu kayak tani. Isek sempet ngeterno anak sekolah, isek sempet ngedusi manuk. Lagi ngantor jam 3 wis mulai. Bangsanya ambruk boten aman. Kita pernah cemburu sama Malaysia, betapa Malaysia kayaknya maju jarno. Wingi konangan meneng-meneng Malaysia punya hutang sama Indonesia 250 triliun. Perasaanmu menunggu guyon. Wingi Malaysia maju iya, tapi meneng-meneng utang karo Indonesia 250 triliun. Gue tuh dawet sangat dulu coba. Negara-negara yang lain masih diwajibkan wajib militer. Lu latihan perang, ini militer perang, wis diwakili TNI Polri, cukup pramuka. Beres. Api unggunnya sudah menyala. Oleh seminggu persami perkemahan Sabtu Minggu mulai beres, wajib militer lolos. Ngono sampean alo-alo TNI Polri ya. Wong TNI Polri sudah menyanggupi kita, menanggung kita wajib militer. Lu ngono Indonesia kendal. Paling enak dadi wong Indonesia. Dadi wong Afrika pegel sampean. Bedino ngurusi panganan kau nontek. Angger-angger pari dientek lompret. Lompret Afrika itu jutaan. Namanya nak didol mriki 30 juta jenengane Blackstrut. Lompret mriki pun beres wis mlebu Islam. Gaji. Wis ra nyolongan. Itu tiang Afrika kenapa selalu kelaparan? Karena makanan ini imbang kali kewan. Nanggur gedang, entek di tangan munyuk. Sekali mangan sak tundun itu entek Afrika. Kenapa? Munyuknya gedene sak sapi, jenenge gorila. Kene munyuk buntutnya wis ala dikai gedang siji ora entek. Afrika nanam tela itu apa? Apa? Telo. Keliru bahasa Indonesia ini. Telo. Entek dipangan celeng masih. Babi Afrika itu jumlahnya miliatan. Sak manaan 23. Ya. Itu Afrika. Nandur jagung, entek dipangan bedek. Bedek Afrika itu gedene sak mentok ngoten niku. Namine Makau. Niku didol mriki 200 juta padahal nek kono lho hama. Dengar bingung semua negara dalam keadaan bingung. Tapi Indonesia apa sing ora ono panganan? Ora ono sego telo, ora ono telo jagung, campur gembili, campur uwi, tambah ganyong, erut. Komplit macam ngono ngene gadung sak donya niku ora ono sing iso mangan gadung nek wong Indonesia. Soalnya gadung itu makanan ekstrim. Aja meneh menungso gendruwo mendem. Duh, Mbak Manap Nirboyo kan kuwi cerita. Ngrowot sampai umur 56 tahun. Setiap hari bakar uwi. Dimak dipobong barisak tengah wengi di dahar karo Mbak Manap. Lah suatu saat uwi niku ilang. Dideloknya ternyata tangan diwut-diwut nyolong uwi karo Mbak Manap misal ini gadung. Jika gendruwo jam 12 bengi pondok Nirboyo ambruk kabeh gendruwo mendem. Terus akhirnya waras ditambani Mbak Manap nyantri tugasnya nyenggot. Ngoten niku Nirboyo ono kriya-kriya itu gendruwo nyenggot. Saniki wis mboten enten wong gati sanyo. Oke. Manggon nek sawu ngarepe masjid lawas niku gendruwo dulu. Lha wong Indonesia iso dipangan. Betapa kita ini negeri yang bahagia. Makanya protokol Jerman menyatakan bahwa 2040 ketika krisis kedua bangsa ini akan aman. Krisis makan kita variatif,
Kedua, krisis air, kita banyak air. Ketiga, krisis energi. Berbicara energi panas bumi, kita punya negeri cincin api. Berbicara energi matahari, kita punya 3 waktu terpanjang. Berbicara energi angin, kita punya pantai terpanjang dunia aman. Makanya hati-hati, saat ini akeh wong wis ngaku-ngaku turunan Indonesia. Soalnya nopo menaruh nenek moyangnya di Indonesia. Borobudur karyanya Nabi Sulaiman. Ini sampean ngandel sesungguh Yahudi karya ini tinggal di Baku. Bubar sampean. Ratu Saba teko Wonosobo, Nabi Sulaiman teko Sulaiman, Nabi Sulaiman teko Sleman. Mulai ono cerita tentang apa Atlantis itu gawean. Sejarah loh, saya itu pengen rene gratisan itu. Kita harus paham dari sekarang. Loh itu. Karena kita pernah menjadi tujuan dunia 3 tahun 300 Masehi seluruh dunia berjalan menuju Indonesia. Karena catatan Bartolomius mengatakan, orang Romawi Bartolomius nih, ada tanah surga di dunia. Matahari tidak pernah ingkar janji, daun tidak pernah rontok, panas tidak pernah melampaui, dingin tidak pernah melampaui, air selalu mengalir sepanjang tahun. Kawasan itu disebut Arkir atau Jabadiu, semua berbondong-bondong ke sini. Makanya sampai kemudian ada cerita orang semuanya ke sini dari India, dari mana ke sini. Buru rempah-rempah datang ke sini mencari rempah-rempah. Sekarang akan datang ke sini mencari kedamaian karena semua bangsa dilanda ketidaknyamanan. Di sini semakin hari semakin nyaman. Mulane ono sing ora pate nyaman kepruki bareng-bareng. Jaga NKRI. Itu makanya santri punya caranya jaga kebersamaan. Agama dijadikan landasan membersamai umat. Sing liyane wis semua kumpul semua. Ndonga jen. Santri sampai hari ini bahkan berdoa masih bersama. Ya ini tok sing donga liyane amin. Amin. Nek pegelen amin. Ya ini wis paham alhamdulillahirabbil alamin. Begitu kabeh pengen donga, akhirnya kalau ki budal yo ning alun-alun pacitan berzikir, pacitan istighosa, kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar, bakul bakso teko, bakul marimas teko, bakul ngatok teko, kabeh teko, hidup bersama dalam kerukunan menjaga NKRI. Ya. Ini tepuk tangan sih bater, kau satu langsung. Jadi kenapa? Mesti ngono dari santri tok, liyane semua menjaga NKRI. Jadi makanya nek santri ono kumpul waton minal iman, ora gratisan, menjaga itu modal ngure sampean. Selawatan bersama kalau santri mau ijen-ijen yang omahe dhewe-dhewe dengan gayanya masing-masing. Begitu akhirnya semua pengen selawatan, bergerak menuju alun-alun pacitan bersolawat. Kalau sudah seperti itu, Elsapek payu ngangkut penumpang, Olte payu, kolbak payu, L-Dubil 300 payu, motor bensin pom payu. Kenapa berangkat menuju tekan kono? Apa sing ora payu? Slayer payu, sepanduk payu, sampai gagang pancing niku lho Pak. Payu ngene. Roda ekonomi berputar. Nek sing dirawoni Habib Syekh kain putih payu kabeh. Ya hanana. Nek sing teko mafia selawat kain ireng payu kabeh. Segala yang ada dalam hidupmu sholawat sebelum mati. Ayo roda ekonomi berputar, kehidupan terjaga, son payu, yo tari sufi, yo muter, yo melu apa, indah. Saya masih bersama orang mati bareng-bareng. Telung dino kita jaga bareng-bareng tahlilan.
yasinan sampai 7 dino, sampai 40 dino, sampai 100 hari, 1 tahun sekali. Khol bahkan ziarah bersama terus. Dan ini ziarah makam wali, apa sing ora payu? Bis pariwisata apa? Payu. Bisa payu nyambut tamune wali, payu dodol sego payu, dodol tasbih payu, tukang ojek payu, sampai copet iso urip ning makame para wali. Apa kita bahagianya punya bangsa. Begitu kita tengok di situ rukun umum, rombongan pojok, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu. Urung rampung ana rombongan sak bis teko ning pojoke. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ora gelut, ojo banter-banter, yo ora biasa mawon. Urung rampung rombongan sebelah teko. Ila kadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Fatihah. Yo ora padu. Sebelah urung rampung wis teko meneh. Ngawiti ingsun larasi airan. Urung rampung sebelah wis teko sak rombongan. Ibadallah rijalallah aghizuna bi ajrillah kunu'unana lillah sanakbah bifadlillah. Rukun sebelah teko meneh tapi ora wong akeh siji tok. Tola le. Kabeh rombongan bingung iki ya kok siji tok rombongan liyane ndi. Tibake begitu jakete dibuka. Put ngene. Ono speaker cilik. Rombongan saking Ngadirojo ditempatkan bis. Ngene iki gak padu. Betapa rukunnya. Ya Allah. Indah aja. Akhirnya semuanya menengok makam gurunya. Akhirnya wong Ngadirojo ziarah nang Surabaya, ziarah teng Jombang, ziarah dateng Madura, ziarah dateng Cirebon, tanah-tanah gurunya semuanya diziarahi. Akhirnya ada rasa rindu terhadap tanah-tanah di mana gurunya bersemayam. Setiap tanah gurunya yang bersemayam diziarahi menghasilkan rasa rindu dan rasa cinta. Kalau semua menziarahi tanah-tanah di mana gurunya bersemayam, akan lahir dasar itulah cinta tanah air. Gitu. Udah sampeyan delok, jenenge teroris sing seneng ngebom, ya ora tau ziarah. Lho soalnya ana sing diwedeni santri ngebom Surabaya, ora wani ono makame Sunan Ampel. Ini cara kita merawat kebersamaan pakai agama yang kita yakini agar tidak tercerai-berai. Ya. Tapi juga akhirnya kiai sadar, uang nek wis ngomong agama menangan karena atas nama Allah, atas nama Nabi. Karena wong wani wong begini kula ngomong ya ora wani kok. Mulakno kiai ono loro, ono kiai sekti karo kiai kurang sekti. Kaya kula niki kiai ra sekti. Jadi misalnya ngaji sampun terus wis dalu ngono ya mleren lho. Lah kiai sekti ku sapa? Kiai nek wis khotbah Jumat ora ono wong wani. Sampeyan wani karo khotbah Jumat? Sampun kok khotbah ora wani sampe keplaki wong akeh. Wis khotbah iku paling menangan pokoke wong nek wis khotbah ora ono wong wani. Makanya wong nek wis khotbah itu punya kemerdekaan absolut. Mula kiai-kiai ngerti iki wong iki nek ra dibatasi ku ngawur iki. Akhirnya khotib-khotib supaya tidak kebablasan cekeli tongkat karo kon maca teks. Bareng dicekeli tongkat dia tertib. Itaqullah. Ora tertib kucul tongkate, ngene-ngene gluk tongkate. Maca teks kok lali sebelum dipasangin bukan. Gitu. Makanya akhirnya sing tongkate hilang ya. Mulai sing gaplek-gaplek delok lah tongkate gak ono mejite. Lha gak bener lah. Ngono, sampe gak wani ya. Temu sing banter kok gak wani lapo. Nah, fondasi kebangsaan yang kita siapkan ini untuk siapa? Untuk anak cucu kita masa
masa depan. Nah, anak cucu kita ini udah mulai pinter, sekolahan bangkit. Artinya apa? Mungkin 30 tahun lagi anak bangsa ini sudah bisa produksi, iso gawe apa-apa. Tapi ketika anak bangsa ini produksi, harus ada konsumsi. Makanya kudu ono sing tuku produksi. Dengan konsumsi terbesar adalah konsumsi dalam negeri, dan konsumsi dalam negeri itu berbanding lurus dengan rasa cinta pada bangsa dan negara. Mulakno mari kita bangun kebanggaan pada bangsa agar nanti nih anak-anak dhewe wis produksi, kita bisa konsumsi. Kenapa Amerika bangkit? Amerika dibangunkan kebanggaan pada bangsanya lewat segala lini, lewat pidato-pidato, bahkan lewat film-film dibangunkan kebanggaan pada orang Amerika. Film Cowboy bolak-balik diputer, gendero Amerika di mana-mana. Amerikan aneh Amerika kabeh ono, Amerika tentara macam-macam. Sehingga ketika bangsa Amerika bangkit, seneng deh gitu. Dan Amerika nggak boleh malu. Begitu kalah dengan Vietnam, Amerika nggak boleh malu. Tutup kemaluan Amerika ketika kalah di Vietnam, bikin film Rambo 1-6. Ya. Ketika Amerika kalah secara spiritual dengan Cina, nggak boleh malu, bikin American Shaolin, American Kung Fu. Ketika Amerika kalah secara spiritual dengan Jepang, dia nggak boleh malu, bikin American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Ini bangsa Cina kenapa bangkit? Dibangkitkan semangatnya lewat film-film, mulai dari ular putih sampai ular hijau sampai Sun Gokong, Wun Fei Hung. Bangkitkan semangatnya anak-anak Cina sehingga dia bangkit menjadi bangsa besar gitu. Dan Cina sudah gak ngurus. Jepang juga sama, samurai dibangkitkan semangat Bushido sehingga orang Jepang mau membeli produk dalam negeri 2 kali lipat lebih mahal daripada di luar negeri, namanya dumping. Konflik Jepang dihapus dengan film yang sederhana, rezim Tokugawa dan restorasi Meiji bertempur, biar nggak diulang sama anak muda, bikinkan film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Wow, apalnya. Semua bangkit. Malaysia menyongsong masa depannya agar bangsanya tidak terjebak dalam konflik ras, konflik antar suku, ras bangsa. Maka Malaysia menyerahkan masa depan bangsanya, dikembalikan pada Xi Jinping dan Xi Jinping. Xi Jinping dan Xi Jinping tidak boleh lupa masa depan Malaysia akan tetap bersama anak-anak India. Maka Xi Jinping dan Xi Jinping dikenalkan tokoh kecil India namanya Jarjit. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Cina, dari kecil kenalkan Mei Mei. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Maka kalau bukan kita, siapa yang akan membanggakan bangsa Indonesia? Siapa yang akan membanggakan bangsa? Bangsa lain bangga dengan bangsanya, kita malah mulai nggak bangga. Punya ayam gede dikit, ayam Bangkok. Nangka gede dikit, nangka Belanda. Sing asli kene karek gula Jawa, wedhus Jawa, asem Jawa karena kecut asem Jawa. Jadi bangsa. Gitu loh. Jadi kita jangan main-main dengan bangsa ini. Ketika bangsa yang lain mulai terpuruk, kita tetap tumbuh menjadi bangsa yang riang gembira. Ini caranya merawat Indonesia. Kita tetap menjadi orang yang riang gembira. Itu loh, amma ba'du. Ini baru mukadimah. Loh, saya belum ngaji, baru mulai. Baru pembukaan.